Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman bi Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah tafsir tahlili, saya sendiri atas nama Zakaria Safiq Rahman, maka pada kesempatan ini membahas berkenaan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 102 berkenaan dengan tuduhan kepada Nabi Sulaiman dan kisah dua malaikat dengan ditafsir menurut tahlili. Dan sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah tafsir tahlili Dr. Mukhri Siddiqi MAG, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga beliau. Yang pertama, di antara pembahasan Al-Qur'an yang tidak jarang penyebutannya adalah pembahasan mengenai sihir. Sebagaimana halnya sihir seringkali dijadikan sebuah anggapan oleh orang-orang kafir terdahulu, bahkan hingga Nabi Muhammad SAW terhadap kebenaran para utusan dan mukjizat yang dibawanya. Pembahasan sihir ini sendiri bukanlah sebuah pembahasan yang sedikit. Terkait banyaknya penyebutan sihir di dalam kisah-kisah Nabi terdahulu. Setidaknya ada 27 surat yang berbicara mengenai sihir. Maka pada kesempatan ini terkhusus dibatasi masalah mengenai sihir melalui tinjauan tafsir tahlili yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, apa saja yang akan dibahas pada kali ini? Yaitu yang pertama, kalau kita melalui tafsir tahlili, bagaimana nanti kajian kosakata, munasabah dengan ayat sebelumnya, kemudian ayat 102 sama 101 berarti. Kemudian yang ketiga, asbabun nuzul. Yang keempat, uraian tafsir. Dan yang terakhir, sebagai penutup, korelasi dan kontekstualisasi ayat dengan kondisi pada zaman sekarang. Nah, saya akan bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 102 yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Jadi kajian kosakata. Jadi asyayatin di sini yang dimaksud adalah setan-setan, jin dan manusia. Sedangkan wama kafara Sulaiman, Sulaiman itu tidak melakukan sihir. Kemudian as-sihr sendiri adalah segala sesuatu yang samar, sebab atau penyamaran dengan tipu daya dan permainan khayalan. Kemudian al-malakain, dua orang laki-laki yang memiliki karisma dan kewibawaan. Mereka disebut Harut dan Marut. Jadi malakain ya, Harut dan Marut. Kemudian Babila, yaitu negeri Babilonia yang sekarang sebuah negeri di Irak, tepatnya di kawasan Kufah pada masa silam. Penduduk Babilonia ini adalah kaum Sabi'in. Mereka menyembah 7 bintang dan menyebutnya sebagai Tuhan. Sedangkan fitnah, ujian atau cobaan, khalaq, bagian dan keberuntungan, dan masubah, ganjaran atau pahala. Sedang munasabah ayat antara 102 sampai 101 berkenaan dengan
ketika segolongan kaum Yahudi, yaitu para pendeta dan ulama mereka, membuang Taurat. Jadi tidak mengikuti ajarannya, maksudnya, dan tidak mengindahkan apa yang diperintahkan di dalam Taurat, dan berpaling dari Taurat tersebut lantaran ia menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang menghalangi dari agama, perbuatan-perbuatan yang diciptakan oleh setan-setan, manusia dan jin, yaitu sihir, sulap, mantra yang mereka nisbatkan kepada Sulaiman. Dan mereka klaim bahwa kerajaan Sulaiman berdiri di atas pondasi sihir, sulap, dan sebagainya. Ini tuduhan yang tidak berdasar. Ini adalah kebohongan yang mereka bisikkan kepada sebagian kaum muslimin, lantas membenar klaim mereka tersebut dan mendustakan tuduhan mereka atas Sulaiman bahwa ia kafir. Nah, oleh karena itu Al-Quran menceritakan kepada kita tidak lain agar menjadi peringatan bagi kita. Di samping untuk menjelaskan kepada kita semua kebohongan yang diada-adakan oleh para pengikut hawa nafsu bahwa Sulaiman mengerjakan sihir, Sulaiman berbuat mantra dan sebagainya, dan berbuat kebohongan. Ini adalah dusta yang sangat nyata yang menghalangi pengalaman agama dan hukum-hukumnya. Kemudian asbabun nuzul daripada ayat 102 wattaba'u ma tatlu syayatin ila akhir ayat, dalam tafsir yang saya ambil dari Al-Munir karya Syekh Dr. Wahba Az-Zuhaili, disebutkan riwayat sabab nuzul yang berbunyi Muhammad bin Ishaq berkata, sebagian pendeta Yahudi berkata, tidaklah kalian merasa heran dengan Muhammad. Dia menganggap Sulaiman seorang nabi. Demi Allah, dia tidak lain adalah seorang tukang sihir. Maka Allah menurunkanlah ayat 102 ini. Wattaba'u ma tatlu syayatinu Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Nah, dan seterusnya. Padahal Sulaiman tidak kafir, padahal Sulaiman tidak mengajarkan sihir, padahal Sulaiman tidak mengerjakan seperti apa yang dikatakan oleh tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti itu. Kemudian Imam At-Tabari meriwayatkan dari Syahar bin Hushayb berkata, kaum Yahudi berkata, lihatlah betapa Muhammad mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dia menyebut Sulaiman di antara para nabi. Bukanlah ia tukang sihir yang dapat mengendarai angin. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Jadi sekarang jelas, sudah clear bagaimana ayat Al-Quran yang Allah turunkan, yaitu Al-Baqarah 102 mengenai bagaimana tuduhan kaum daripada Yahudi tentang pengingkaran kepada Nabi Muhammad SAW atas didasari Nabi Sulaiman bahwa ialah kafir dan mengerjakan sihir dan sebagainya. Padahal tuduhan dan pandangan daripada orang-orang yang mengatakan Nabi Sulaiman kafir ini tidak berdasar. Dan oleh karena itu Allah menurunkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 102 ini. Kemudian tafsir yang kita ambil yaitu tafsir Al-Hazar karya Prof. Hamka. Kemudian juga tentunya Al-Munir Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaili. Menurut Profesor Hamka, ayat 102 ini yang artinya mereka mengikuti apa yang diceritakan oleh setan-setan tentang kerajaan Sulaiman. Padahal tidaklah kafir Sulaiman, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Adalah menjelaskan bahwa setan-setan yang terdapat pada ayat tersebut bukan saja iblis yang mana kita ketahui, akan tetapi manusia yang mempunyai perilaku kasar dan membuat berbagai macam dusta, terutama terhadap kesucian Nabi Allah. Mereka yang seperti itulah yang setan dan mereka itulah yang kafir. Nah, sedangkan mengenai dua malaikat tadi malakain, sedangkan di awal telah dibahas bahwa yakni ada Babil, yakni Harut dan Marut. Beliau berpendapat bahwa mereka adalah dua orang manusia. Beliau lebih cenderung kepada qiraat Ibnu Abbas dan Abu Aswad, yaitu malikaini, bukan malakain. Sedangkan qiraat Ibnu Abbas dan Abu Aswad itu adalah malikain yang berarti dua orang raja. Berikutnya beliau menjelaskan bahwa dua orang yang dipandang orang yang sebagai orang soleh di Babilonia itu
namanya Harut dan Marut, sehingga lantaran terkenal solihnya mereka disebut malaikat. Jadi ada berbagai pendapat argumen yang mengatakan tentang malaikat ini nih. Ada, kalau kita lihat dari kalau kita lebih cenderung ke qiraatnya Ibnu Abbas dan Abu Aswad, itu berarti dua orang raja. Sedangkan kalau kita melihat itu sebagai aspek, ada yang mengatakan itu soleh, seorang manusia soleh, kemudian karena terkenal solihnya melampaui batas sehingga disebut sebagai malaikat. Kemudian berbagai macam ilmu yang mereka ajarkan, akan tetapi siapa yang hendak belajar diberinya nasihat terlebih dahulu. Jadi dahulu itu menurut tafsir Al-Azhar, jadi macam-macam yang malaikat yang dua mereka ajarkan itu diberikan nasihat terlebih dahulu supaya jangan dipergunakan kepada yang buruk. Yang belajar itu nanti akan berjanji di hadapan keduanya tidak akan mempergunakan kepada hal yang tidak senonoh, kepada hal yang buruk, kepada hal yang batil dan sebagainya. Akan tetapi setelah mereka keluar dari tempat gurunya itu, mereka mempergunakan sihirnya kepada hal yang buruk sehingga dapat menceraikan suami dengan istrinya. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi ikut menuduh Nabi Sulaiman telah kafir dan menuduh beliau mempergunakan sihir. Akan tetapi yang dapat terpengaruh oleh sihir hanyalah orang-orang yang lemah jiwanya, atau yang percaya bahwa ada lagi sesuatu yang memberi mudarat di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam terhadap tukang sihirnya Fir'aun, yang mana itu hanya tipuan dan khayalan. Sedangkan Dr. Wahb Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir menyebutkan bahwa ayat 102 ini menjelaskan tentang kaum Yahudi pada masa kerajaan Sulaiman yang tidak mau menerima kitab Allah. Bahkan sebaliknya mereka mengikuti para pendeta mereka yang telah meninggalkan Taurat dan mengikuti sihir yang diajarkan setan-setan yang mencuri berita-berita dari langit, kemudian menambah berita itu dengan kedustaan, dicampuri. Jadi setelah mereka mendengar daripada berita langit, kemudian dibawa, kemudian itu dicampuri dengan dusta-dusta, lalu disampaikan, diajarkannya para dukun yang lantas mengajarkannya kepada orang lain. Nah, beliau menjelaskan, jadi Wahb Az-Zuhaili menjelaskan bahwa dua malaikat ini, yakni Harut dan Marut, yang kedua ini mengajari manusia sihir dengan baik, dengan teknik yang berbeda apa yang biasa diajarkan oleh setan pada masa itu. Ini dilakukannya agar mereka dapat membedakan antara sihir dan mukjizat, serta mereka tahu bahwa tukang sihir yang mengaku dirinya sebagai nabi sebenarnya mereka adalah ahli sihir. Ini tujuan pertama sebenarnya. Maka nanti ada hukum bahwa kalau dia mempelajari sihir hanya untuk mengetahui, bukan hanya untuk dipergunakan kepada yang batil, ini sebagian ulama khilafiyah boleh. Kemudian dan kedua orang tersebut yakni dan Harut mempelajari sihir melalui ilham tanpa ada guru yang mengajari, dan inilah yang dimaksud dengan al-inzal. Al-inzal, penurunan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Apa yang diturunkan kepada mereka adalah sejenis sihir, tetapi bukan sihir itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ya ikhwani fillah, siapapun yang mempelajari sihir, kesimpulannya, dan mengajarkannya, berarti ia mempelajari sesuatu yang memberi mudarat pada dirinya dan tidak bermanfaat. Ini poin pertama. Yang kedua, sebab kenapa tidak bermanfaat? Sihir adalah sarana untuk mendatangkan mudarat kepada orang lain, dan jelas ini bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian juga karena ia bermaksud jahat sehingga orang lain membencinya. Allah akan menghukumnya di akhirat karena ia mendatangkan mudarat, kejelekan, kemudian keburukan bagi orang lain dan merusak maslahat. Tentu saja setiap orang akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemudian apa saja yang bisa kita ambil pada kondisi kekinian yang sekarang, yaitu kontekstualisasi ayat dengan kondisi kekinian. Yang pertama, kita banyak temukan dukun santet. Padahal Nabi SAW katakan wa annahu Nabi SAW di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan dalam surah Al-Jin,
Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki dari kalangan jin, dan sehingga mereka jin menjadikan manusia bertambah sesat. Karena padahal yang sebenarnya adalah tempat meminta, tempat berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Jika kalian bertanya tentang sesuatu, bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan man ataka hinan au arrafan. Jadi siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal, kemudian fasaddaqahu, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, kemudian dia percaya apa yang dikatakan oleh peramal dan sebagainya, maka faqad kafar bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir atas apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang yang terjadi sekarang, maraknya dukun, maraknya peramal meramalkan sesuatu tentang masa depan dan sebagainya. Maka jangan sampai kita terperosok, jangan sampai kita terpercaya, karena ganjaran yang Allah berikan kepada kita itu juga luar biasa. Karena di dalam hadis Nabi, bima kafar, maka ia telah kafir. Bahkan di sebagian riwayat yang lain mengatakan tidak diterima sholatnya, tapi kewajibannya tentu tetap ada. Dan ini berbeda khilafiyah, tetapi yang jelas yang disepakati oleh jumhur ulama, faqad kafar, dia telah kafir. Jadi kalau dia percaya kepada dukun, karena ini sama saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pawang hujan. Kita sering lihat pawang hujan menghentikan hujan. Kemudian ini hanya diketahui oleh mereka sendiri cara kerjanya. Sebenarnya jenisnya sama seperti sihir, berupa at-takhyil, sebuah rekayasa dengan cara yang mereka buat. Sebab apabila melihat dari segi syariat Islam berupa Al-Quran, hujan merupakan suatu rahmat Allah yang Allah sendiri sebarkan sesuai dengan kehendaknya. Allah firmankan dalam Al-Furqan ayat 48, wa huwallazi arsala riyaha, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar, busyra baina yadayya rahmati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, yang mana air itu rahmat, hujan itu sebagai rahmat, kami turunkan dari langit yang sangat suci. Kemudian yang terakhir, fenomena suuk. Jadi ada suatu orang yang terlalu dianggap suci. Jadi sebenarnya suuk ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengobatan tradisional yang menggunakan mantra, rapalan doa-doa dari dukun yang diletakkan pada air putih maupun ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi bukannya air, tapi kalau air putih yang dibacakan Al-Fatihah sesuai syariat Islam, sesuai anjuran yang dikatakan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama, ini dibolehkan. Tapi kalau di luar daripada itu, apalagi bertolak belakang dengan syariat Islam sampai membuat mantra-mantra sihir dengan air dan sebagainya, ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian perbedaan antara sihir dan karomah, yang menjelaskan bahwa sihir hanya akan timbul atau tampak dari seseorang yang fasik. Sebaliknya dengan karomah akan timbul dengan orang-orang yang soleh dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Jadi kalau dia soleh, orang dekat Allah Subhanahu wa taala, walinya Allah, maka atas kehendak Allah itu yang disebut dengan karomah. Sedangkan sihir hanya dihasilkan hanya orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa, dan bisa menjerumuskan kepada menyekutukan Allah, sehingga dia murtad, keluar daripada agama Islam karena dia tidak percaya atas perlindungan dan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih banyak telah sampai kepada akhir pembahasan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan, silap kata dan sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.